Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kita, sehingga kita sehat, kita kuat, bahkan kita ada pagi hari ini karena kasih anugerah Tuhan. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini membawa kita untuk tetap semangat, membawa kita untuk terus tetap bersyukur bahwa kasih Tuhan itu menyertai kita. Apapun yang terjadi, Tuhan itu hebat bagi kita semua. Langsung saja kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, kita mau belajar tentang jangan menuruti hawa nafsu. Sini kita mau merenungkan bagaimana hidup tidak menuruti hawa nafsu. Langsung saja kita masuk dalam cerita firman Tuhan. Terbelahnya sungai Yordan dan runtuhnya tembok Yeriko adalah sebuah mujizat besar yang membuktikan campur tangan dan pembelaan Tuhan atas bangsa Israel. Namun peristiwa besar itu hanya sebuah hasil yang terjadi setelah bangsa Israel sepakat melalui sebuah komitmen pemisahan atau pengudusan dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, yang dilambangkan dengan penyunatan di Gilgal. Penyunatan adalah sebuah proses jasmani yang melambangkan keseriusan untuk hidup kudus, tetapi memiliki dampak sangat besar. Pada waktu itu, generasi yang dipimpin oleh Yosua adalah generasi kedua Israel yang lahir di padang gurun dan belum mengalami proses pengundusan. Sementara generasi yang pertama yang telah mengalami penyunatan semuanya sudah meninggal. Yosua abdi Tuhan dan panglima Israel memerintah sebuah proses pengudusan diri dengan lambang penyunatan kepada semua laki-laki, supaya dengan demikian segala kaum Israel memiliki komitmen untuk hidup berkenan kepada Tuhan sesuai dengan hukum dan ketetapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dan oleh komitmen ini bangsa Israel dapat hidup kudus. Komitmen untuk hidup kudus ditandai dengan memisahkan diri dari kehidupan yang lama untuk menerima roh Tuhan yang baru. Inilah yang mengundang campur tangan Tuhan, dan bangsa Israel mengalami pembelaan Tuhan yang amat dahsyat. Nah, Bapak Ibu, sebagai murid Tuhan Yesus, kita juga harus mempunyai komitmen untuk hidup kudus dengan menjaga hati, pikiran, perkataan, tubuh dan jiwa untuk hidup tercemar dari hal-hal yang buruk. Petrus memperingatkan kita dalam surat 1 Petrus 1 ayat 14 dan 15. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jika kita menaatinya, maka Tuhan akan mengerjakan perkara ajaib dalam hidup kita untuk memenuhi apa saja yang kita butuhkan. Jadi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, Bapak Ibu, biarlah kita semakin hidup kudus bersama dengan Tuhan, memiliki komitmen untuk hidup kudus dengan tidak menuruti hawa nafsu, ya. Ketika kita hidup dalam kekudusan, Tuhan akan
melakukan perkara besar dalam hidup kita yang belum pernah kita bayangkan, belum pernah kita dengar, dan belum pernah kita lihat. Jadi kuasa Tuhan sangat nyata bagi kita semua dan memberkati kita pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan selalu menjadi kekuatan rema dalam hidup kita, dan apapun yang kita kerjakan akan berhasil dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.